Mizan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Mizan Luakulu yang saya hormati. Sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membawa kesedihan semua sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini muadzinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang adzannya Rasulullah. Bilal paling terpukul, paling sedih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal merasa sedih karena selalu bersama Rasulullah. Setiap waktu sholat, Bilal yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan adzan. Karena kesedihan yang teramat dalam itulah, Bilal kemudian mengajukan diri untuk tidak jadi muadzin. Minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq, pengganti Rasulullah, khalifah pertama. Kata Bilal, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk tidak menjadi muadzin lagi. Kata Abu Bakar, kenapa? Karena saya tidak bisa menahan rasa kesedihan saya. Saya terbayang terus oleh baginda Rasulullah kalau senantiasa mengumandangkan adzan. Akhirnya dengan alasan itu Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengizinkan untuk tidak jadi muadzin. Akhirnya Bilal itu pergi untuk mengasingkan diri. Dia pergi ke Syam, daerah Damaskus sekarang, ke Syam, jauh dia. Akhirnya Bilal lama sekali tinggal di daerah itu. Suatu malam Bilal itu bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu dikatakan kepada Bilal, ya Bilal, limadza zafaq qalbuka, kata Rasulullah. Kenapa hatimu itu menjadi keras? Limadza la turzuqani, kata baginda. Kenapa engkau tidak mengunjungi aku, kata Bilal. Bilal ditemui oleh Rasulullah dalam mimpinya, langsung bangun dia. Lompat dari tempat tidurnya, ambil kuda.
Dia kemudian pergi untuk menuju kota Madinah yang sudah lama ditinggalkan. Akhirnya Bilal memacu kudanya sekuat-kuatnya untuk bisa secepatnya sampai di kota Madinah. Pokoknya Bilal terus memacu kudanya agar secepat-cepatnya bisa sampai ke kota Madinah. Lalu kudanya lemas sedikit, dipukulnya pantatnya supaya terus. Ketika memasuki kota Madinah, Bilal kemudian meneteskan air mata melihat bukit-bukit di kota Madinah, membayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mendekati Masjid Nabawi, semakin sedih Abu Bilal bin Rabah ini. Semakin tidak tahan, dia menangis terus. Sampai kemudian dia ada di hadapannya makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibullah." Dia menangis sejadi-jadinya di hadapan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ada kesalahannya ketika ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu. Kemudian Umar Abu Bakar As-Siddiq mendekat, ada di belakangnya. "Wahai Bilal, apa yang terjadi?" Kata Bilal, "Semalam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata baginda Rasulullah, "Kenapa aku tidak mengunjunginya? Maka aku hari ini datang ke baginda Rasulullah, ke makam baginda Rasulullah." Akhirnya ada cucu Rasulullah yang sudah mulai remaja, namanya Husain, Hasan dan Husain. Hasan kemudian mengatakan, "Wahai paman," kepada Bilal bin Rabah, "aku rindu dengan kalimat-kalimat adzanmu. Maka kumandangkanlah adzan." Bilal sudah sebenarnya tidak mau lagi untuk adzan. Tapi karena didesak oleh cucu baginda Rasulullah yang bernama Hasan dan Husain, akhirnya Bilal mau bersedia untuk adzan. Jadi ditunggu waktu masuk sholat, kemudian Bilal itu naik di atas menara, karena dulu itu kan naik di menara dulu, di atas yang tempat agak tinggi, karena belum ada speaker mic seperti sekarang. Ketika Bilal naik itu, Bilal melihat mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasa Rasulullah kalau Bilal adzan ada di situ, duduk di situ, ya duduk seperti dilihat oleh Bilal. Tapi begitu hendak mengumandangkan adzan itu, dia melihat tidak ada Rasulullah karena sudah meninggal. Bilal sudah tidak mampu menahan tangisnya karena membayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu sholat masuk, Bilal tuh adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang semadinah itu semua kaget. Loh, apakah Rasulullah hidup kembali? Kok ada suara Bilal yang adzan? Kata yang lain, tidak. Itu Bilal yang baru datang dari Syam. Karena ketika Bilal adzan itu pasti membayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semadinah kaget. Oh, itu suara Bilal yang lama tidak pernah mengumandangkan adzan lagi. Akhirnya orang pada datang melihat apakah betul yang adzan itu Bilal. Datang berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi. Asyhadu an la ilaha illallah. Semakin banyak orang.
asyhadu an la ilaha illallah. Orang semakin banyak datang ke masjid. Sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal sudah tidak mampu menahan sedang membayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar, Bilal pingsan. Tidak tahan membayangkan sedih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya dan membayangkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan oleh Bilal, tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Bilal, tidak mampu meneruskan kalimat azannya ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membayangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadir rahimakumullah. Salah satu bentuk kecintaan para sahabat Rasulullah terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalamnya kecintaan karena begitu luar biasanya Rasulullah. Senyumnya itu saja menenangkan jiwa. Bicaranya memberikan kebaikan, menyinari rahmat. Tutur katanya itu. Pada suatu ketika dalam cerita lain, Rasulullah itu pulang dari perang. Rasulullah berkata begini, wadditu anni laqitu ikhwani. Aku ini rindu dengan saudara-saudaraku. Faqala li sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwanak. Sahabat itu bertanya ketika Rasulullah itu mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat itu bertanya, apakah kami ini semua bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi, kamu itu adalah sahabatku. Kamu itu sahabatku. Al-ikhwani alladzina amanu. Orang-orang yang menjadi saudara-saudara itu orang-orang yang alladzina amanu bi walam yarawni, orang-orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah melihat aku. Kita ini yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dirindukan? Karena kita beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tidak pernah bersama beliau, kita tidak pernah melihat beliau, kita belum pernah melihat senyum beliau, tutur kata beliau, tapi kita beriman sampai hari ini apa yang dibawa oleh beliau. Itulah yang menjadi kerinduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Orang-orang yang menjadi saudara-saudaraku, kata baginda Rasulullah, adalah orang-orang yang beriman kepadaku, kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, walaupun tidak pernah melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai putus kerinduan kita. Kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Kalau kita tidak mau mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira amalan apa?
bentuk ibadah apa yang kemudian menjadi penguat bahwa kita ini pantas untuk dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tunjukkan juga bahwa kita ini pantas menjadi kerinduan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal-amal yang kita kerjakan sebagaimana apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini harus tunjukkan jamaah rahimakumullah. Apa bentuk kerinduan kita, apa bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sementara kita tidak mau beriman, tidak mau mengamalkan, tidak mau melaksanakan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku itu kata baginda Rasulullah masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Faman aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Yang tidak mau itu ya orang-orang yang enggan untuk mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nanti pada hari kiamat seluruh umat itu mohon untuk mendapatkan syafaat. Karena tidak ada perlindungan yang dimana pada waktu itu kondisinya amat mencekam. Orang butuh pertolongan, orang butuh bantuan. Semua umat itu lari kepada nabi-nabinya. Tapi kemudian semuanya menyuruh untuk datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Rasulullah karena hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya syafaat pada hari kiamat. Kita ini sudah umatnya, kita ini sudah anggotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita kemudian layak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu jamaah rahimakumullah, amal ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan dalam rangka agar kita kemudian mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah panjang-panjang. Ini bulan puasa, dan masih ada istirahat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Aku qouli hadza fastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.